Dan untuk membahas konflik Israel-Palestina yang kembali memanas di tengah bergabungnya Israel dalam Board of Peace, kita diskusikan bersama pakar hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam Bu Dina, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Kabar baik. Kabar baik untuk kita bersama, semoga ini selalu. Bu Dina, ini perjanjian damai yang mulai berlaku sejak Oktober 2025 kembali dinodai dengan Israel yang lagi-lagi mengingkari kesepakatannya dengan menyerang Gaza. Padahal Israel saja tergabung dalam Board of Peace. Bagaimana Anda melihat ini? Sebenarnya memang format awalnya Board of Peace itu, saya sudah bilang dari pertama, ini tidak seperti yang digambarkan oleh Trump waktu dia bicara di Dewan Keamanan PBB. Jadi itu satu. Jadi format yang dikehendaki dalam Dewan Keamanan PBB itu jelas harus step by step melalui proses negosiasi antar negara. Sementara kalau Board of Peace-nya Trump ini dia mengedepankan caranya dia kan, caranya Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah dengan cara dia. Nah, Israel tahu akan ini semua. Makanya kalau kita perhatikan, Israel itu di dalam negerinya pun itu berusaha mencari cara sedemikian rupa untuk menghambat sebenarnya ada pihak-pihak mulai dari Turki yang dilarang masuk ke Israel, kemudian dia juga udah bilang bahwa jangan harap ada yang bisa melakukan kegiatan di Gaza tanpa izin Israel. Jadi kita bisa lihat bahwa hal-hal yang berkembang di dalam Israel sendiri itu sebenarnya pasti akan menghambat Board of Peace ini. Jadi kalau dalam hemat saya, itu sebabnya Indonesia tuh harus lebih hati-hati. Karena kredibilitas Indonesia sekarang notabene sudah turun gara-gara masuk di Board of Peace ini. Dan ada baiknya supaya harkat martabat bangsa kita kembali lagi bahwa kita memang tidak bisa disetir oleh agenda yang nggak jelas dari Amerika Serikat, yang tidak stabil juga dari mekanisme kerja Board of Peace ini. Lebih baik kita mengusulkan untuk keluar saja, mengingat momennya sudah tepat sekarang. Israel jelas-jelas tidak menghormati apa yang berlangsung di dalam Board of Peace. Oke, kalau kayak gitu berarti sanksinya untuk Israel apa sebagai anggota dalam Dewan Keamanan ini, Dewan Perdamaian maksud kami? Kalau kita lihat dalam mekanismenya Board of Peace piagamnya, kan nggak ada memang mekanisme sanksi apapun dari Amerika Serikat. Itu yang harusnya menjadi catatan Indonesia kan sejak dari awal. Karena pihak yang jelas menjadi akar masalah dalam kolonialisme, kemudian juga kekerasan, terhadap warga Gaza, terutama masyarakat sipil, itu kan pangkal mulanya ada di Israel. Kita tahu bahwa ada Hamas dan Hamas punya massa dan masih bercokol di Palestina. Tapi dengan mengesampingkan peranan mereka, itu kan jelas-jelas juga tidak menciptakan satu mekanisme yang stabil. Jadi kita nggak bisa bilang ya dalam situasi, terutama konteks Israel Palestina yang kita tahu sudah berpuluh-puluh tahun konfliknya ini, kita mau lompat gitu ya dari satu titik menjadi titik langsung damai, langsung stabil, hanya ditukar dengan pembentukan real estate, kemudian ada administrasi yang langsung diinstal secara unilateral ya oleh Amerika Serikat dan itu bisa langsung jalan. Kenyataannya tidak. Dan betul tadi sanksi itu nggak ada dalam mekanisme Board of Peace. Oke, kejadian dilakukan Israel ke Palestina, kemudian tidak ada sanksi. Lantas sebenarnya peran Board of Peace ini dalam realnya apa sih sebenarnya? Tujuannya kita mungkin tahu ya dari konferensi pers yang sebelumnya dilakukan, tapi rasa-rasanya sekarang belum terlihat jelas begitu dampak dari pembentukan Dewan Perdamaian ini. Satu yang harus jelas kalau kita bertanya soal hal itu adalah prosesnya. Mekanismenya untuk berangkat dari satu titik di mana ada satu negara yang wilayahnya diambil alih oleh negara lain dan ada kekerasan terhadap masyarakat sipil yang meluas, bahkan terus terjadi gempuran terhadap tempat-tempat di mana masyarakat sipil harusnya dilindungi. Mekanisme itu harusnya sudah diantisipasi oleh Board of Peace, oleh Presiden Donald Trump sebagai chief-nya di situ ya. Harusnya itu sudah diantisipasi. Kalau itu nggak ada dan dia langsung berandai-andai langsung bisa membuat satu dewan yang menjalankan tugasnya langsung diterima oleh Israel, kenyataannya tidak demikian, berarti ada yang missing kan dalam mekanisme itu. Oke. Nah, dengan dampak adanya serangan Israel ke Gaza ini, dalam dinamika politik dan keamanan regional, apa Bu Dina?
Kalau di kawasan Timur Tengah, kita lihat Amerika Serikat juga tidak konsisten ya menjalankan apa yang dia sampaikan. Kalau dia memang mau perdamaian, stabilitas yang utuh gitu di Israel Palestina, berarti dia harusnya menciptakan suasana yang juga lebih damai di kawasan. Tapi beberapa hari yang lalu kita menyaksikan bahwa Amerika Serikat sudah kembali mengancam Iran, dan karena itu Iran kemudian setuju untuk duduk bersama dengan Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat tetap bilang kita akan mengirimkan pasukan, juga sudah mulai mengirimkan armada ya menuju ke arah Iran. Jadi kita tahu situasi di Timur Tengah itu tetap dijaga sedemikian panas, sedemikian genting, sehingga belum kelihatan ini ada rekonsiliasi, belum nampak ada proses yang inklusif, belum ada martabat dalam menyelesaikan konflik yang berkembang di Timur Tengah. Oke, Bu Dina, Indonesia ini bergabung dalam Dewan Perdamaian dan kita tahu juga ini masalah Israel ke Palestina yang tak kunjung selesai, bahkan ketika Israel pun sudah tergabung dalam Dewan Perdamaian ini. Apa peran Indonesia yang bisa berdampak nyata agar konflik ini benar-benar selesai, Israel mematuhi, Israel benar-benar melakukan gencatan senjatanya? Satu-satunya cara memang bahwa Israel harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu ya apa yang dilakukan selama ini terhadap Palestina. Tanah, kemudian warga. Karena dua hal itu adalah esensi dasar dari kedaulatan. Nonsense lah kita bicara two-state solution kalau tanah itu masih tidak bisa dikelola sendiri oleh Palestina, masyarakatnya pun masih hidup dalam ketakutan, bahkan menjadi sasaran senjata. Jangan lupa juga Indonesia juga harus menyoroti negara-negara Barat yang menolak untuk masuk ke Board of Peace. Kita tahu sejumlah negara Eropa, bahkan sekutu Amerika Serikat menolak kan. Tapi satu yang kita luput untuk sampaikan ke publik, yakni bahwa dana untuk kerjasama dengan Israel, untuk perdagangan dengan Israel, kerjasama ekonomi dengan Israel, sampai hari ini belum ada perubahan menyetop ya. Artinya walaupun mereka menolak Board of Peace, itu kerjasama dengan Israel tetap digunakan oleh Israel untuk membombardir orang-orang di Gaza, orang-orang Palestina. Jadi Indonesia tuh harusnya lebih jeli memang. Menurut saya jauh lebih bermartabat kita itu berada di luar dari Board of Peace. Karena situasi di Timur Tengah itu, kalau kita terlalu dekat dan tidak berhati-hati, apalagi dengan Donald Trump yang moodnya itu berubah-ubah ya, mood swing, maka risikonya itu sebenarnya ke kita sendiri sebagai satu bangsa, politik luar negeri kita dianggap tidak berhati-hati. Baik. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Pendiri Synergy Policies dan juga sekaligus pakar hubungan internasional, Ibu Dina Praptora Harja. Terima kasih Bu Dina, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih.